Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya membahas tentang kebangkitan Kristus. Kristus, Tuhan kita sudah bangkit, mengalahkan maut, menyatakan kemenangan, dan sudah menyatakan dirinya kepada banyak orang, termasuk kepada Kleopas. Hari ini kita membahas kisah yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Di dalam kisah ini diceritakan tentang perjumpaan Tuhan dengan Kleopas, di mana Kleopas dan temannya sedang menuju ke Emmaus, ke tempat tinggalnya. Tentunya berita di mana Kristus sudah bangkit menjadi berita yang menghebohkan saat itu. Karena Tuhan sudah disalibkan dan sudah mati dan dikuburkan, dan semua orang menyaksikannya. Tetapi tiba-tiba ada perempuan-perempuan yang menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Itulah sebabnya cerita itu akhirnya menjadi menghebohkan, karena semua orang tidak mempercayai. Padahal Tuhan sudah menceritakannya. Tuhan sudah menyampaikan bahwa pada hari yang ketiga Ia akan bangkit. Namun banyak orang tidak mempercayainya, baik muridnya maupun orang-orang banyak. Tetapi kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat, Mahkamah Agama, bahkan prajurit Roma menjaga kuburan Yesus. Itu mengindikasikan bahwa ada kemungkinan mayat Yesus itu dicuri, atau Yesus tidak mati tetapi pingsan. Namun faktanya menunjukkan bahwa di atas kayu salib Yesus sudah mati. Tuhan kita sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, orang-orang berdosa yang dipilihnya sejak kekekalan. Kita mengetahui bahwa kisah perjalanan Kleopas dengan teman-temannya sebagai murid Kristus berjumpa dengan Tuhan. Satu perjumpaan yang sangat menakjubkan, karena Kleopas dan teman-temannya, atau dengan temannya sendiri, berjalan menuju ke Emmaus, ingin kembali ke kampung halamannya, ke tempat kira-kira 7 mil jaraknya dari kota Yerusalem. Tentu dalam percakapan mereka ingin menyatakan kegalauan hati mereka, bahkan keheranan dari cerita perempuan-perempuan yang mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Di tengah-tengah kegalauan hati, percakapan yang begitu mendebarkan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia sungguh sudah bangkit. Di dalam percakapannya menuju ke Emmaus, Tuhan menyatakan siapa dirinya, memberikan teguran kepada Kleopas dan temannya bahwa manusia memang memiliki kebodohan di dalam memahami apa yang Tuhan ajarkan. Manusia memiliki kelambanan di dalam mengerti apa hatinya Tuhan. Hati kita seringkali lamban, seringkali tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan. Bahkan kita lupa untuk memahami isi Alkitab, mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan, bahkan mengimani apa yang sudah disampaikan Tuhan. Itulah sebabnya ketika percakapan itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah Tuhan tidak tahu, padahal Dia yang sedang diceritakan oleh Kleopas dan temannya. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya Mesias harus menderita, seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, nabi besar maupun nabi kecil, di mana dijelaskan dengan jelas di dalam Yesaya pasal 53 bahwa memang Mesias harus menderita. Dan Mesias memang mengalami penderitaan, tetapi Mesias bangkit menyatakan kemuliaan.
Ini adalah prinsip yang penting yang diajarkan oleh Tuhan kepada Kleopas dan temannya, bahwa setiap kita yang ingin menikmati kemuliaan Tuhan, kembalinya pembaharuan di dalam hidup kita, memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh dan mendapatkan pertolongan, belas kasihan, itu seluruhnya dimulai dari satu sikap yang rela menderita, seperti yang sudah diajarkan dan dihidupi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menyampaikan kebenaran, bukan hanya Tuhan yang menyatakan apa itu penderitaan, tetapi Dia sendiri telah mengalami dan merasakan dan telah menang terhadap penderitaan itu. Dan penderitaan yang paling puncak adalah kematian. Dan kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan kita. Itulah sebabnya Kleopas diajarkan oleh Tuhan di dalam percakapannya menuju ke Emmaus, di mana ia menjelaskan seluruh keberadaan dirinya, mulai dari kota Yerusalem, dari tempat perjumpaan menuju ke tempat Emmaus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menjelaskan apa yang tertulis tentang dirinya. Ini menggambarkan bahwa seluruh pengenalan akan Tuhan Yesus dinyatakan secara progresif dari mulai Perjanjian Lama, dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki. Kita tahu bahwa prinsip kebenaran ini sudah dinyatakan bahwa Kristus sudah hadir di dalam nubuat, di dalam Perjanjian Lama, dan menyatakan keberadaannya dengan sungguh-sungguh diketahui secara historis, disaksikan oleh banyak orang, dan dibuktikan oleh kebangkitannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentulah percakapan Tuhan dengan Kleopas dan temannya tidak berhenti di sana. Tuhan menyatakan kehadirannya melalui makan malam yang disajikan oleh Kleopas dan temannya, di mana Tuhan membagi-bagikan roti. Itulah sebabnya barulah mereka teringat bahwa apa yang diperbuat Tuhan adalah satu keunikan, satu kekasan yang tidak pernah ditemui oleh Kleopas dan teman-temannya dimanapun berada. Di ayat 16, di mana Kleopas tidak mengerti siapa yang berbicara kepadanya, bahkan seolah-olah pandangannya tertutup, terhalangi oleh sesuatu di dalam matanya. Kleopas dan temannya tidak kenal siapa Tuhan yang sudah bangkit. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kebenaran, ketika Tuhan mengajarkan apa yang sudah terjadi dan siapa dirinya yang sudah ada di dalam kisah-kisah Perjanjian Lama, dan yang membagikan roti yang disajikan oleh Kleopas sendiri, ternyata disitulah di ayat 31 Kleopas dan teman-temannya dan mereka terbuka matanya mengenal Dia, mengenal Tuhan yang sudah bangkit. Suatu perjumpaan yang indah kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang sudah bangkit, mengalahkan maut itu. Kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan kepastian. Kita tidak lagi ragu dan galau, kita bersuka cita. Di dalam kesaksiannya, Kleopas mengatakan bahwa hatinya berdebar-debar, hatinya penuh dengan semangat, antusias, bahwa ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka sungguh menikmati sukacita yang tidak pernah dialami sebelumnya. Di tengah ketakutan, kesusahan, kesulitan, firman Tuhan menghiburkan. Firman Tuhan membuat kita memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Demikian juga dengan Kleopas dan temannya. Setelah itu, besok paginya, Kleopas langsung kembali ke Yerusalem. Tidak memikirkan lelah, letih, ngantuk, atau apapun. Dia langsung pergi ke Yerusalem menjumpai rasul-rasul, murid-murid Tuhan
yang utama itu, dan berjumpa dengan banyak orang dan mengatakan Tuhan sudah bangkit. Mereka juga yang dijumpai menyatakan Tuhan sudah bangkit. Kleopas menyatakan mengapa dia yakin dan mengapa dia betul-betul mantap bahwa Tuhan sudah bangkit, yaitu ketika dia sendiri dan teman-temannya mengalami jamahan Tuhan dengan roti yang dibagikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa prinsip yang kita pelajari dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, sadarilah dan pahamilah dan imani dengan sungguh-sungguh, karena itu anugerah Tuhan, bahwa Tuhan sudah bangkit, mengalahkan maut. Tuhan sudah menyatakan kemenangannya. Yang kedua, kita tahu hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita pencerahan pemikiran, mengerti isi Alkitab. Hati kita bodoh, hati kita lamban untuk mengenal kehendak Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Kadang hati kita dibutakan oleh keinginan kita, kedagingan kita, keangkuhan kita. Tetapi dengan kuasa Tuhan yang menyatakan kemenangannya itu, membuka hati kita, pikiran kita, sehingga kita mengerti siapa Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan memperkenalkan diri, yaitu menyatakan keunikannya, ketuhanannya, bahkan pelayanannya, di mana dia membagi-bagikan roti. Suatu dorongan untuk kita di tengah kesulitan dan kesusahan apapun, di tengah kegalauan orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah berkecamuknya pandemik apapun itu, krisis apapun, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya ialah berbagi dengan orang lain. Ketika kita berbagi, tidak perlu kita mempublikasikan apa yang kita kerjakan kepada orang lain. Biarlah orang lain yang menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kita. Dengan kita berbagi, kita tahu Tuhan mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang kita berikan kepada orang lain. Saudara yang kekasih, hal yang keempat yang perlu kita lakukan adalah kita berani menyaksikan kuasa Tuhan itu, menyatakan kebangkitan Kristus. Tidak ada satu orang pun yang pernah bangkit dan hidup selamanya memiliki tubuh kemuliaan selain Kristus. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa yang dapat mengubah hati manusia dari putus asa, frustasi, dan juga tidak mampu berpikir apapun, kecuali Tuhan melakukannya untuk kita. Itulah anugerah, anugerah demi anugerah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengenal Tuhan. Mari saudara, di kisah-kisah ini kita akan lanjutkan dan kita akan pelajari hal-hal yang penting yang ada dalam sejarah, yang dapat kita dapatkan manfaatnya untuk kehidupan kita sekarang dan selamanya. Terima kasih atas semua partisipasi kita semua mendengarkan kebenaran ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Amin.